Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai kita di pembelajaran 4. Kalian sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kalian juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Silakan diamati. Ini ada gambar di buku paket kalian. Halaman 124. Ini ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu dari kepompong sehingga menjadi kupu-kupu. Pertama adalah ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Ini daur hidup daripada ulat. Maksud Bapak dari kupu-kupu nih. Pertama dia adalah kupu-kupu ini bertelur di daun ya, atau ranting, kemudian menjadi ulat. Setelah itu kepompong. Setelah itu dia akan menjadi kupu-kupu lagi ya. Ini namanya metamorfosis ya. Metamorfosis itu perubahan dari proses telur sampai kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan seperti ini ya, sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan berbentuk kepompong. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Coba setelah Bapak ceritakan tadi, ini kan ada gambar nih. Gambar apa ini? Gambar daun dan telur kupu-kupu, bener. Nah, ini tahap pertama, telur. Bisa nggak kalian ceritakan seperti Bapak cerita tadi? Kupu-kupu dia akan bertelur di atas daun atau ranting gitu. Tapi dengan bahasa kalian sendiri ya. Dengan bahasa kalian sendiri. Tahap kedua adalah ulat. Ulat ini kan makanan dari daun ya. Tahap ketiga ada kepompong, tahap keempat menjadi kupu-kupu. Kalian coba ceritakan dengan bahasamu sendiri. Ini kan uraian di atas ini sudah ada nih. Nah, coba kalian kembangkan dengan bahasamu sendiri. Nyeritake tahap daur hidup kupu-kupu mulai dari telur. Pertama ini telur, kedua ulat, ketiga kepompong, keempat kupu-kupu. Kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Lalu melihat kupu-kupu yang indah ini, buatlah dua pertanyaan yang ada hubungannya dengan kupu-kupu ini. Di sini halaman 126 ya. Di halaman 125, 126 ini kalian kerjakan ya. Dilanjutkan. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerakan sesuai tahap daur hidup kupu-kupu. Nah, ini bisa kalian praktekkan di rumah ya. Ikuti gerakan ini sambil ya setelah mandi lah, sarapan.
posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca halaman 127 sampai 128. Lalu kalian jawab ya halaman 120 berapa ini? Halaman 128. Dan kalian lanjutkan di halaman selanjutnya di halaman 129. Ini juga kalian kerjakan ya. Memberi saran dan dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberi saran yang baik jika melihat teman kita yang keliru. Nah, ini kan kita tidak bisa melihat perbandingan teman. Hanya saja yang perlu kalian pahami adalah menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan di pembelajaran 5. Pembelajaran 5 ini daur hidup kata. Ya, daur hidup kata. Kata dewasa bertelur, kemudian telurnya menjadi berudu, berudu menjadi kata muda, dan selanjutnya menjadi kata dewasa lagi ya. Ini kata bertelur, terus menjadi berudu, terus kata muda, terus kata dewasa. Ini ya. Selain kupu-kupu, kata juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, kata muda, sampai kata dewasa. Kata mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup kata dimulai dari telur, telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi kata muda yang memiliki ekor. Kata muda berkembang menjadi kata dewasa. Kata muda itu hidupnya di air ya. Kalau sudah gede itu baru hidupnya di darat. Unik memang kalau untuk kata ini. Ini kita sebut dengan binatang amfibi. Bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Perhatikan kembali gambar daur hidup kata. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu dan alasannya apa? Dari daur hidup, dari gambar daur hidup ini kata ya. Kalian bisa lihat gambarnya ini ya. Mana tahapan yang paling penting ya? Telur atau kata muda atau kata dewasa atau mana yang paling penting? Alasanmu apa? Paling penting apa maksudnya? Ini kan kalau telur ini kan bisa dimakan ikan ini. Berudu juga bisa dimakan oleh biawak ya. Atau apalah hewan pemangsa apa namanya? Selain apa namanya karnivora ya, makan sesama binatang di dalam air. Lalu ada kata muda. Kira-kira yang paling penting tahapannya apa? Tahapan daur hidup kata itu yang paling penting. Ya, coba kalian jelaskan. Kalian jelaskan apa alasannya. Lalu yang kedua, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup kata? Nah, ini tuliskan. Bisa dibantu oleh bapak ibu orang tua ya, atau kakak. Halaman 132. Oke. Hari ini kamu sudah belajar pertumbuhan kupu-kupu dan kata. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar berikut ini. Anak sing ngerti karo ular, anak sing ngerti karo kata ya. Nah, kira-kira bagaimana? Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai dan perbedaan keberanian. Misalnya bapak ini kan takut sama ular misalnya. Maka dan yang apa namanya istri bapak misalkan itu takut sama kata. Nah, bagaimana ini saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian? Jadi kita sebagai manusia itu harus apa namanya saling menghargai terhadap apa yang menjadi kebiasaan atau rasa takut ataupun rasa berani dari seseorang, karena kita diciptakan dari manusia itu kan diciptakan berbeda-beda, sehingga pengamalan sila Pancasila yang beberapa tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus saling bisa menghargai ya.
Nah, kira-kira saranmu apa agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut? Ini juga kalian kerjakan. Oke. Boleh belajar kelompok kecil boleh. Nah, kalau yang ini, penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor. Berapa banyak penyu yang semuanya anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada di cerita di sini? Ada soal cerita, satu doang, satu saja. Nah, kalian ini kerjakan ya, ini dengan bersusun pendek. Nah, kalau ini ada soal bersusun pendek seperti ini, yang kedua adalah ada soal bersusun pendek. Nah, kalian diminta untuk membuat soal cerita nih. Nah, kalau tadi soal cerita diminta menyelesaikan dengan bersusun pendek, sekarang ada soal bersusun pendek, kalian diminta untuk membuat soal cerita. Ini adalah untuk melatih kemampuan menulis kalian. Oke, halaman 135. Yang terakhir, kita akan pelajari tentang dauri hidup nyamuk. Nyamuk dewasa dia akan bertelur. Setelah bertelur dia akan menjadi jentik. Setelah menjadi jentik dia akan menjadi pupa, ya, pupa jentik dewasa. Setelah itu dia akan menjadi katak dewasa. Kurang lebih begitu. Nyamuk memiliki dauri hidup seperti hewan lainnya. Dauri hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya apa? Nyamuk demam Aedes aegypti, nyamuk malaria. Ya. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangan nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan seperti membuang benda-benda yang hidup, benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat menjaga lingkungan melalui poster. Silakan dibuat kelompok kecil seperti yang kemarin. Buatlah poster ya tentang bagaimana kita menanggulangi bahaya penyakit demam berdarah. Itu kan ada slogan menguras, menutup, dan menguras, bak mandi, menutup penampungan air, dan apa coba? Misalnya ini. Nah, contoh poster tentang perilaku hidup sehat. Jadi kita agar terhindar dari nyamuk kan kita harus mengurangi genangan. Genangan ini harus kita misalnya bak mandi dikuras, ya. Setelah itu bersihkan, olahraga juga. Periksa ke dokter secara rutin, mandi, bersih diri ya, makan makanan sehat misalkan. Ya, yang paling penting ini yang tugas kalian kerjakan ini yang ini ya. Gambar dauri hidup nyamuk, jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk, hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. 3M1I, menguras, mengubur, apalagi menutup, dan ikanisasi kalau mencegah nyamuk ini. Yang ini cuma contoh poster aja, yang ini yang ini. Tapi kalau kalian nanti buatnya poster untuk mengatasi demam berdarah. Setelah saya buat poster, sampaikan informasi tersebut kepada satu warga sekolah. Jadi nanti kalian buat poster ya tentang bagaimana cara kita mencegah persebaran nyamuk demam berdarah dong ya. Oke. Nah, ini kita akan belajar tentang bagaimana mengucapkan saran. Saran ini adalah apa ya kalau bahasa Jawa nih?
ngandani tapi cara sing alus. Ya, ngandani ning cara sing alus. Misalnya kamu lihat seorang anak yang membuang sampah bersembarangan, cara yang akan kamu sampaikan adalah misalnya ini namanya Tony. Sebaiknya kamu membuang sampah di tempatnya agar kebersihan tetap terjaga, misalkan itu. Ini kalau ada gambar rumah kotor, ini kira-kira sarannya apa? Halaman 199 dikerjakan. Nah, setelah itu ini ada soal cerita ya. Soal cerita tentang perkalian bersusun pendek. Oh, bukan ternyata. Cuma satu doang soal ceritanya. Setelah itu soal nomor 1, 2, 3, 4 ini kalian kerjakan. Bersusun pendek dan soal cerita ini ya. Ini soal cerita dan soal bersusun pendek 1 sampai 4. Oke. Bapak kira itu dulu ya. Untuk pembelajaran kita hari ini dan hari Jumat ya. Besok Kamis ya sama Jumat. Nanti bisa diselesaikan alon-alon ya. Nggak usah buru-buru, jangan sekali dikerjakan ya. Boleh dikerjakan berkelompok. Jadi menora bosan di rumah boleh berkelompok sama teman-temannya. Gitu nggih. Yang penting tetap jaga jarak, pakai masker, bersih diri, bersih lingkungan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.